Hai Sobat Vacation. Hari ini kita lagi ada di Tahura dan kita akan ajak kalian keliling-keliling Tahura. Iya betul banget Salwa. Kita bakal eksplor ke 3 tempat. Yang pertama ada Gua Belanda. Dan yang kedua ada penangkaran rusa. Dan yang ketiga kita bakal nyobain kuliner lokal yang ada di area UMKM. Betul banget, yang pastinya kegiatan hari ini kita bakal super seru banget. Jadi yuk kita lanjut pertualangannya. Let's go! Di tengah hiruk pikuk kota Bandung, ada sebuah hutan raya yang menjadi paru-paru kota, sekaligus saksi bisu perjalanan sejarah, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau yang akrab disebut Tahura. Berdiri sejak tahun 1985, kawasan seluas 590 hektar ini dinamai untuk mengenang Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri terakhir Indonesia, yang berjasa menjaga keberlanjutan alam. Kini, Tahura bukan hanya destinasi wisata, tapi juga rumah bagi flora, fauna langka, dan ruang edukasi tentang konservasi alam. Area UMKM di Tahura memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk memasarkan produk mereka, mulai dari kuliner khas Sunda hingga kerajinan tangan unik. Mendukung UMKM di sini bukan hanya soal belanja, tapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi lokal sambil menikmati kekayaan budaya Bandung. Halo Sobat Vacation. Nah, selama perjalanan kita menuju Gua Belanda, kita sudah menemui beberapa tenan UMKM di Tahura, dan ini merupakan salah satu tenan yang akan kita coba. Nah ini dia Sobat Vacation, makanan yang udah kita beli. Yang pertama ini ada cilor kuah rujak. Ini ada basreng kuah rujak, ada buah kuah rujak. Sekarang kita bakal cobain. Enak banget guys, sumpah kalian wajib coba. Ini cilor kuah rujak rasanya bener-bener enak banget. Dia ciwi-ciwi gitu. Kuah rujaknya juga seger, asam, manis, semuanya ada di sini. Kalian wajib coba. Ini ada buah rujak. Ini tuh buahnya tuh fresh banget. Ada semangka sama nanasnya, dan kuah rujaknya tuh enak banget. Asamnya dapet, manisnya dapet. Wajib dicoba. Kita udah capek guys. Lagi nanti di tangga. Halo guys, sekarang kita ada di Gua Belanda. Nah, gua ini tuh berdiri di tahun 1918 guys. Dan katanya, mitosnya nih ya, katanya orang-orang tuh pada banyak banget ngedengar suara-suara aneh gitu loh di dalam gua ini. Nah, tapi tenang aja, kita di sini bukan mau uji nyali, tapi kita mau explore apa aja cerita yang ada di dalam Gua Belanda ini. Tapi sebelum itu ingat ya guys, kalian tidak boleh coret-coret. Langsung aja, ya kayak. Gua Belanda dibangun pada tahun 1918 sebagai bagian dari jalur air sungai Cikapundung dan bunker penyimpanan amunisi pada masa kolonial Belanda. Panjangnya sekitar 547 meter, dengan ruangan-ruangan kecil yang dahulu digunakan sebagai pusat komunikasi militer. Kini, Gua Belanda menjadi daya tarik wisata sejarah yang mengingatkan kita pada masa lalu yang penuh cerita. Dari sunyi lorong Gua Belanda, langkah kami beranjak kembali ke riuhnya kehidupan di Tahura. Di sini, ada cerita lain, kisah para pelaku UMKM yang setia menjaga denyut harapan di tengah hutan. Nah, sekarang kita perjalanan menuju Penangkaran Rusa. Sepanjang perjalanan itu kita bakal nemuin beberapa warung UMKM. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman kelaparan atau mungkin kehausan. Teman-teman bisa langsung mampir di beberapa warung UMKM yang tersedia di sepanjang perjalanan. Jadi tidak perlu khawatir. Cuman hati-hati ya, di sini banyak monyetnya. Jadi harus dijaga baik-baik setiap makanan dan minuman yang teman-teman punya. Yuk jajan.
pagi. Pagi, Neng. Ibu jualan di sini udah berapa lama? Udah lama Ibu mah. Udah lama ya. Ya, udah lama. Kira-kira ada berapa tahun tuh, Bu? Ada 5 tahunan mah ada. Oh, 5 tahun cukup lama ya. Lama. Kalau jualan dari sini di jam berapa sampai beres jam berapa, Bu? Ibu mah di sini buka jam 7-an, ya, pulangnya jam 4 sore. Oke, siap. Makasih ya, Ibu. Hai Sobat Vacation. Setelah tadi kita dari Gua Belanda, akhirnya kita mau sampai di Penangkaran Rusa. Yuk ikutin kita jalan-jalan lagi. Sampai di tempat penangkaran rusa. Sini rusanya sehat-sehat banget, lucu-lucu banget. Pemandangannya juga sangat Indah banget. Seger banget udaranya di sini. Kalian bisa lihat ngasih makan rusa nih kayak kita Kita mau sekarang. ngasih wortel ke rusa-rusa yang ada di sini. Oke, sekarang kita mau ngasih makan rusa. Di sini rusanya benar-benar lucu-lucu banget. Ada yang ada tanduknya, ada yang nggak ada tanduknya. Masih kecil. Iya, jadi kita tuh di sini sebagai kita buat melestarikan rusa-rusa biar nggak punah, guys, kayak gitu. Nih, sekarang Kita mau ngasih makan lagi. ya Rani sama Naura mau ngasih makanan. Naura. Guys, maaf ya Naura. Takut ini dua gimana? Tuh, rusanya pada sehat-sehat, pada makan. Nih, jadi di sini alamnya indah. Kalian bisa ngasih makan rusa, banyak wisatawan juga di sini, guys. Dan harganya ya, kalau kalian mau tahu, harga seginya tuh 5.000 aja. Dan ini banyak loh dapat wortelnya. Jadi kalian kesini bisa bagi-bagi sama teman-teman kalian ngasih makannya gitu. Di sini, rusa-rusa Timor dipelihara dengan baik sebagai bagian dari program konservasi Tahura. Selain memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem, penangkaran ini juga menjadi tempat wisata edukasi bagi anak-anak hingga dewasa. Setiap wisatawan diimbau untuk menjaga ketenangan agar rusa tetap merasa aman di habitatnya. Banget ya, kita udah jelajah Tahura, dari yang benar-benar dapat edukasi baru, terus juga jalan-jalan seru ke penangkaran rusa, terus juga kita udah cobain makanan-makanan enak yang ada di area UMKM di Tahura. Seru banget kan, Sang? Betul banget. Jadi kalian kapan nih mau ke sini? Tapi jangan lupa ya, jaga alam dan jaga kebersihan supaya wisata seperti itu tetap lestari. Betul banget. Kita udah super duper capek banget ya dengan aktivitas yang seru ini. Jadi sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Alam memberikan kita kehidupan. Sudah saatnya kita memberi kembali dengan menjaga setiap langkah, tidak merusak, dan membiarkan generasi berikutnya menikmati keindahan ini. Karena setiap jejak yang kita tinggalkan seharusnya adalah jejak kebaikan.